Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan kami dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Prodi S1 Sistem Kelas A eh, kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Sisi Lastiani, Adanah dan Nur Fadilah, Zaskia Aprisia Putri Siregar, serta Zakira Numa Azahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek akhir kami, yaitu pengelolaan pohon keluarga. Apa itu pohon keluarga? Pohon keluarga adalah representasi silsilah yang menunjukkan hubungan antara anggota keluarga lintas generasi. Untuk mempermudah itu semua, kami bisa membuat program sederhana yang memungkinkan pengguna dapat menambah anggota, menampilkan anggota keluarganya, mencari anggota keluarganya, serta menampilkan relasi antar keluarganya. Dan program pohon keluarga di sini kami menggunakan struktur data node untuk mewakili satu anggota keluarga lengkap dengan relasinya seperti anak, pasangan, saudara, hingga orang tua. Setiap node ini saling terhubung yang mana membentuk suatu struktur pohon sehingga memudahkan penggambaran hubungan dari generasi ke generasi lainnya. Untuk proses pencarian, di sini kami menggunakan queue berbasis array agar bisa mencari secara berurutan dari atas ke bawah, serta array penanda untuk menghindari adanya looping atau perulangan pengecekan. Untuk penjelasan program kami di sini, Zakia, Prisia, dan Zakira Numa akan menjelaskannya. Untuk Zakia dan Zakira Numa, dipersilahkan. Baik, terima kasih Sisil. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang library dan type dev. Pertama-tama program ini memakai tiga library standar. Yang pertama itu stdioh, itu fungsinya untuk input dan output seperti printf dan scanf. Kemudian ada stdlibh untuk mengalokasikan memori seperti malloc dan free. Dan yang terakhir itu ada string h untuk operasi string seperti strcmp. Lalu di awal program juga ada struktur node. Nah, ini yang jadi dasar dari pohon keluarga kami. Setiap node menyimpan data nama, lalu mempunyai pointer ke pasangan, anak pertama, saudara berikutnya, dan orang tua. Struktur ini sangat fleksibel karena memungkinkan hubungan keluarga bercabang dan bertingkat. Selanjutnya, ada fungsi buat node. Fungsi ini tugasnya membuat simpul baru untuk anggota keluarga. Pertama, dia akan mengalokasikan memori buat node baru, terus nama anggota disalin ke dalam node tersebut. Dan semua relasi seperti pasangan, anak, saudara, orang tua diset menjadi satu nol dahulu. Kalau ternyata alokasi memorinya gagal, program akan langsung keluar biar tidak terjadi error di tengah jalan. Selanjutnya, kalau kita mau cari seseorang di dalam pohon, maka fungsi cari node ini yang dipakai. Metodenya pakai BFS atau Bird First Search. Jadi dia mencek node dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan, pakai antrian atau queue. Di dalamnya juga ada pengecekan supaya node yang sudah dicek tidak dicek kembali. Ini sangat penting karena agar program tidak masuk ke loop yang tidak berhenti. Misalnya seperti gara-gara pasangan saling menunjuk, kalau ketemu nama yang dicari, dia akan langsung membalikan node-nya. Kalau tidak ketemu, maka akan dibalikan nol. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tampilkan struktur. Nah, fungsi ini dipakai untuk nampilin seluruh struktur keluarga. Kerjanya itu rekursif, jadi dia bisa memanggil dirinya sendiri untuk anak dan saudara. Setiap anggota ditampilkan per baris, terus ditambahkan identasi sesuai tingkatannya. Jadi semakin ke bawah artinya semakin muda generasinya. Kalau ada pasangan akan ditulis juga pakai tanda dan. Setelah nulis satu anggota, maka program akan lanjut menampilkan anak-anaknya. Setelah itu lanjut ke saudara berikutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zakira Numa. Baik, terima kasih Kia atas kesempatannya. Jadi di sini aku akan melanjutkan penjelasan, yaitu pada poin kelima yang dimana ini adalah tambah anggota, yaitu tambah anak, pasangan atau saudara.
Jadi kalau kita ingin menambahkan anggota baru ke pohon keluarga, fungsi yang dipakai adalah tambah anggota ini. Yang pertama dia akan cari dahulu node acuan, misalnya kita mau menambahkan anak ayah, berarti ayah akan menjadi acuannya. Setelah itu node baru dibuat dan sistem akan mengecek jenis relasinya. Yang pertama kalau relasinya anak dan belum ada anak sama sekali, langsung dipasang sebagai anak pertama. Tapi kalau sudah punya anak, maka anak baru ditambahkan di akhir daftar saudara. Yang kedua, kalau relasinya pasangan, dicek dulu apakah acuannya sudah punya pasangan. Nah, kalau belum, pasangan langsung dihubungkan dua arah. Yang ketiga, terakhir, kalau relasinya saudara, cuma hanya bisa ditambahkan kalau acuan punya orang tua. Node juga baru disisipkan di akhir rantai saudara. Setelah proses penambahan selesai, program langsung menampilkan struktur keluarga yang baru. Selanjutnya, yang keenam, yaitu hapus subtri, yaitu hapus satu cabang. S- Semisal kita mau menghapus satu simpul beserta semua keturunannya, fungsi yang dipakai adalah fungsi hapus supli ini. Misalnya kita mau menghapus ayah, maka otomatis semua anak-anaknya dan cucunya juga ikut terhapus. Nah, cara kerjanya yang pertama, program akan memutuskan dulu hubungan pasangan dua arah kalau masih terhubung. Baru kemudian masuk ke proses penghapusan secara rekursif, mulai dari anak, saudara, baru akhirnya nodenya sendiri di free. Selanjutnya, yang ketujuh ada hapus anggota, yaitu menghapus anggota tertentu. Fungsi ini dipakai untuk menghapus satu orang berdasarkan nama. Jadi kita hanya memasukkan nama target yang mau dihapus. Pertama, sistem akan mencari dulu node yang sesuai. Kalau ternyata yang dihapus adalah rootnya atau simpul paling atas, maka seluruh pohon akan dihapus. Kalau bukan root, program akan menelusuri pohon pakai BFS untuk cari node induk atau pasangan yang menunjuk ke target tersebut. Setelah ketemu, sambungannya akan diputus, lalu subtree akan dijalankan ke simpul target. Setelah selesai, program akan menampilkan ulang struktur keluarga yang sudah diperbaharui. Nah, yang terakhir ada main, menu, dan interaksi program. Terakhir, di bagian main ini, program langsung bikin pohon keluarga contoh. Mulainya dari kakek dan nenek, lalu turun ke anak-anaknya seperti ayah, paman, bibi, dan cucu-cucunya. Setelah itu ada menu interaktif yang tampil terus selama program belum keluar. Jadi isi menunya diantaranya pertama, tampilkan struktur, tambah anggota, cari nama, hapus anggota, dan keluar. Setelah pengguna memilih menu, program akan menjalankan fungsi sesuai pilihannya. Input nama juga sudah diproses menggunakan fget supaya aman dan setelah keluar semua memori yang dipakai dan dibersihkan supaya tidak bocor. Baik, sekian penjelasan dari program. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Zaskia Aprisia dan dari Zakira Numa. Selanjutnya, kita akan uji coba program yang telah kami buat. Baik, ini adalah tampilan pertama aplikasi program sistem pohon keluarga kami. Di sini ada 5 menu yang terlihat. Yang pertama ada tampilkan struktur, kedua tambah anggota, ketiga cari nama, keempat hapus anggota, dan yang kelima keluar. Di sini saya akan mencoba menu nomor 1. Nah, saat kita memilih nomor 1, maka aplikasi atau program ini akan mengeluarkan eh, pohon keluarga yang sudah tercatat, yang sudah ada di aplikasi ini. Contohnya seperti kakek dan nenek, anaknya kakek dan nenek ada ayah, anaknya ayah ada saya, adik satu, adik dua, terus ada paman, dan ada bibi. Kita coba menu nomor 2, yaitu tambah anggota. Saat kita memilih menu 2, di sini kita diminta untuk menambah anggota acuan. Contohnya mungkin ayah, dan kita di sini meminta nama anggota baru yang akan ditambahkan. Eh, kita tambahkan ibu. Nah, setelah itu kita diminta untuk menambahkan relasi apa antar ayah dan ibu ini. Karena ibu, kita akan menambahkan relasinya itu pasangan, yaitu nomor 2. Setelah kita menambahkan relasi, maka program sistem ini akan menampilkan struktur data pohon yang baru, yang telah diperbaharui, karena kita sudah menambah ibu di sini. Bisa terlihat di sini, ayah sekarang sudah memiliki pasangan, yaitu ibu.
Untuk menu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nahda Nurfadilah. Saudari Nahda dipersilahkan. Oke, izin melanjutkan. Di sini kita masuk ke fitur ketiga yaitu cari nama. Di fitur ini digunakan ketika kita ingin memastikan apakah seseorang sudah ada di dalam struktur keluarga atau belum. Kita tinggal memasukkan nama yang ingin dicari. Jika nama tersebut ditemukan, sistem akan memberitahu bahwa orang tersebut ada. Tetapi jika tidak ditemukan, akan muncul pesan bahwa nama tersebut belum terdaftar. Kita akan mencoba mencari nama ayah. Nah, di sini ayah ditemukan dalam pohon keluarga karena pada data keluarga sebelumnya itu memang ayah sudah ada. Di sini kita akan mencoba mencari data keluarga yang memang tidak ada. Contohnya di sini kita akan mencari kakak. Nah, di sini kakak tidak ditemukan karena pada struktur keluarga sebelumnya memang kakak tidak ada. Di sini kita masuk ke fitur keempat, yaitu menghapus anggota keluarga dari pohon keluarga. Pada proses ini, pengguna bisa menghapus anggota tertentu dari struktur keluarga. Sistem akan mencari nama yang ingin dihapus, lalu memutuskan hubungan orang tersebut dengan keluarganya. Selain itu, jika anggota yang dihapus punya anak atau pasangan, mereka juga akan ikut dihapus. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan ulang kembali struktur keluarga yang sudah diperbarui. Contoh, kita akan menghapus adik satu. Nah, di sini anggota adik satu berhasil dihapus dari saudara dan tampilkan ulang kembali di mana struktur keluarga tersebut sudah diperbarui. Kita akan masuk ke fitur terakhir yaitu keluar. Di mana fitur ini ketika kita memilih keluar, sistem akan menutup semua proses dan menghapus data yang ada dari memori. Ini dilakukan supaya tidak ada data yang tertinggal dan pengguna memori tetap bersih setelah program selesai dijalankan. Kita akan coba keluar. Nah, di sini program selesai dan memori dibersihkan. Mungkin untuk fitur cukup sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Terima kasih kepada teman-teman anggota kami, yaitu Saudari Nahda, Zaskia, serta Zakira Numa. Mungkin hanya itu yang bisa kami presentasikan. Maaf jika ada kekurangan, maaf jika ada salah kata. Sekian, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.